akan memimpin doa. Udah berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Adina, hadir. Evita Damis, hadir. Mbak Ratu Maulidia, hadir. Oke. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah baik. Karena kalau lagi pandemi seperti ini, kalian tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker ketika kalian bekerja dan jangan lupa cuci tangan. Ya. Ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, di sini ada yang pernah jatuh dari motor kira-kira? Pernah ya? Baik. Sering? Ya. Atau kalian pernah lagi membuka sesuatu atau tangannya terluka? Pernah. Biasanya lukanya itu dikasih obat atau dibiarkan begitu aja? Karena nggak kalian itu memperhatikan ketika kalian luka tangannya tergores misalnya kena pisau, itu lukanya itu akan merapat kembali. Pernah nggak? Pernah. Nah, kira-kira itu kenapa? Kenapa bisa merapat kembali? Kenapa kulit itu bisa regenerasi kembali? Ya, benar. Karena perbaikan jaringan itu dihasilkan dari pembelahan sel. Nah, tujuan pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang pembelahan sel. Kalian juga akan membahas tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Ya, jadi kalian juga tahu ya manfaatnya kita belajar pembelahan sel itu apa ya. Nah, di sini Ibu akan menggunakan model discussion learning, di mana Ibu akan membentuk sebuah kelompok. Ya, kalian nanti akan menyimak sebuah video, lalu kalian itu diskusi dengan temannya. Setelah itu kalian presentasikan ke depan. Paham ya? Di sini Ibu akan menggunakan pelajaran kali ini Ibu tentang KD 3.1 tentang menghubungkan sistem reproduksi. Nah, materinya itu tentang pembelahan sel. Ya, kenapa pembelahan sel itu penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup? Karena itu ada 3 ya. Yang pertama itu untuk pertumbuhan, kira-kira ada yang tahu? Ya. Karena makhluk hidup itu dapat tumbuh karena selnya itu bertambah banyak. Yang kedua itu seperti tadi yang Ibu jelaskan, yang temannya tadi sudah menjawab. Karena perbaikan jaringan pada tubuh kita yang sudah rusak itu terjadi karena pembelahan sel. Yang terakhir itu reproduksi. Nah, reproduksi atau perkembangbiakan itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, reproduksi seksual itu diperlukan sel kelamin. Nah, sel kelamin itu akan membentuk sebuah individu atau anakan ya. Di mana sel kelamin ini dihasilkan dari pembelahan sel ya. Selanjutnya pembelahan mitosis. Kira-kira ada yang tahu nggak pembelahan mitosis itu apa? Lupa. Di sini tugas kalian ya, nanti melihat sebuah video ya. Kalian catat apa itu pembelahan mitosis, apa itu pembelahan meiosis. Di situ ada fase-fase ya. Yang pertama ada yang tahu nggak fase-fase pembelahan mitosis? Itu ada 4. Kira-kira ada yang tahu? Lupa. Waktu itu Ibu kan sudah bilang ya, pelajari dahulu tentang pembelahan sel ya. Ya. Setelah ini silakan kalian bentuk kelompok, ada 3 orang ya. Setelah ini akan Ibu tayangkan video. Silakan simak dan diskusi ya. Satu kelompoknya 3 orang ya. Silakan disimak. Yang satu nyimak, yang satu mencatat. Oke.
Jadi pembelahan mitosis itu adalah pembelahan mitosis itu memiliki yang tipe pembelahan sel yang memiliki dua sel anakan. Jadi sel anakan ini memiliki karakteristik yaitu identik secara genetiknya. Begitupun pada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan. Nah, tugas kalian nanti menjelaskan sedikit saja tentang pembelahan mitosis, lalu fase-fasenya, begitupun pembelahan meiosis dan fase-fasenya. Nah, sudah selesai ya. Silakan semua ya, semua kelompok presentasi di depan. Hasil dari diskusi kalian. Silakan. Menurut dari kelompok saya, pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk, yang artinya kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2n atau disebut dengan diploid. Dan memiliki 4 fase, yaitu fase pertama, profase, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau segmen. Terus ada dengan benar kromatin mengadat menjadi kromosom. Dan fase kedua yaitu metafase. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Dan yang ketiga yaitu fase anafase. Kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan yang terakhir, fase telofase. Membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai meregang. Selanjutnya, pembelahan meiosis. Siapa? Oke, sudah selesai. Selanjutnya untuk pembelahan meiosis. Siapa penyebabnya? Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Gambar berikut menunjukkan terjadinya fase-fase pembelahan meiosis pada tingkat meiosis 1 dan meiosis 2. Profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah sel atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid dan saudara. Metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari kelas 3 akan menjelaskan hasilnya dan kembali.
dalam fase 2 ada serangan haploid atau M. Kromatit mulai bergerak ke bidang pembelahan. Kemudian ada metafase 2. Di dalam metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2, kromatit terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Ya, dan yang terakhir yaitu fase 2, nukleus terbentuk, kromosom keluar membantu kromatin dan sitokinesis terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita, oke, sudah jelas semua ya, Ibu sudah rasa cukup penjelasan tadi sudah benar ya. Jadi pembelahan mitosis itu bukan pembelahan yang menghasilkan keluar sel anakan. Tadi pada fase-fasenya itu lupa ya untuk menjelaskan bahwa di situ ada pada fase pertama yaitu profase, itu ada gelembung pembelahan terbentuk, terjadi kromosom terdiri dari atas dua kromatit. Yang kedua pada fase metafase itu ada gelembung pembelahan, centrosom dan kromosom. Lupa ya dijelaskan, jangan lupa nanti belajar lagi. Nah, saya rasa cukup untuk pembelajaran kali ini. Silakan kalian minggu depan kalau pelajari materi kita reproduksi pada laki-laki. Ya, mungkin itu saja saya rasa cukup. Mungkin ada pertanyaan atau belum ada yang mengerti? Tidak ada. Silakan doa terlebih dahulu ya. Silakan pimpin doanya. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.